Om Swastiastu, baik perkenalkan nama saya Kade Alex dengan 3 NIM akhir 032. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang koordinat polar yang mana itu terbagi dengan 3 subbab. Yang pertama yaitu sistem koordinat polar, grafik persamaan koordinat polar, dan juga kalkulus dalam koordinat polar. Namun di sini saya tentunya tidak sendiri. Di sini saya bersama dua rekan saya yang lainnya. Yang pertama yaitu ada Sinar Lady Fardosi dengan 3 NIM akhir 054 dan rekan saya terakhir itu ada Nilo Kade Anggi Fibriani dengan 3 NIM akhir 089. Baik, selanjutnya kami akan mulai tentang materi koordinat polar. Nah, baik di sini kita akan masuk ke materi tentang sistem koordinat polar. Nah, jadi sistem koordinat polar itu merupakan koordinat yang titiknya itu ditentukan oleh jarak dan pusat dan juga sudut, bukan oleh X dan Y. Nah, untuk memahami tentang sistem koordinat polar gitu, kita akan menjelaskan lebih lanjutnya. Nah, sistem koordinat polar itu ditentukan oleh sebuah polar, yaitu setengah garis yang memanjat dari titik tetap nol atau titik asal secara konvensi. Nah, sumbu polar sejajar dengan sumbu X positif pada koordinat kartesius. X. Nah, sini ada sistem koordinat polar. Nah, jadi setiap titik P itu ditentukan oleh R, ya di mana R itu adalah jarak titik P ke 0, dan theta itu merupakan sudut antara sumbu polar dan garis OP. Nah, pasangan R, theta itu disebut sebagai koordinat polar. Nah, ada yang menjadi persamaan polar itu, persamaan polar menyatakan hubungan antara R dan theta. Contohnya itu sebagai R sama dengan 8 sin theta dan R sama dengan 2 per 1 min cos theta. Nah, jadi grafik persamaan polar adalah himpunan titik-titik. Masing-masing punya paling sedikit sepasang koordinat polar yang memenuhi persamaan. Jadi jarak titiknya itu dinyatakan sebagai fungsi dari sudut. Nah, hubungan ke koordinat kartesius. Jadi maksudnya ini di sini di sini jelaskan kalau hubungan antara koordinat polar dan kartesius itu agar kita tahu uh, kalau satu kurva itu bisa dinyatakan dalam suatu sistem koordinat. Nah, boleh dilihat pada slide. Oke, sini ada contohnya. Carilah koordinat kartesius yang berpadanan dengan 4, pi per 6 dan koordinat polar yang berpadanan dengan negatif 3, akar 3. Nah, pada tahap penyelesaiannya itu pertama kita harus mencari persamaan polar sebagai bentuk awalnya. Nah, terus kita masukkan ke rumus kartesius yang sudah tadi ada untuk mengubah sistem koordinatnya. Lalu kita sederhanakan agar bentuk kurvanya terlihat jelas. Gitu. Maksud ini juga bagian lanjutan dari penyelesaian yang tadi menunjukkan bahwa berbagai bentuk kurva itu bisa ditulis dalam koordinat polar. Nah, persamaan polar untuk garis lingkaran dan koordinat itu jika sebuah garis melalui polar, ia mempunyai persamaan sederhana, yaitu theta sama dengan theta 0. Jika garis tidak melalui polar, maka garis tersebut berjarak D lebih dari 0 dari polar. Misalkan theta 0 itu sudut mulai dari sumbu polar ke arah tegak lurus dari polar ke garis yang diberikan. Itu gambarnya di samping pada gambar 9. Maka jika P, R, theta itu sembarang titik pada garis, maka berlaku cos theta min theta 0 sama dengan D per R. Atau dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini juga merupakan persamaan polar untuk garis lingkaran dan kronik. Jika lingkaran dengan jejari A berpusat di polar, persamaannya hanyalah R sama dengan A. Nah, di sini juga berlaku hukum kosinus, yang dimana A kuadrat sama dengan R kuadrat plus A kuadrat min 2R A cos theta min theta 0, yang dapat diseradakan menjadi berikut. Nah, ini ada beberapa kasus-kasus yang mungkin sebagai contohnya, dan kita bisa mengambil bentuk baru daripada kasus tersebut. Nah,
Sekian dari materi tentang kalkulus untuk kurva yang terdefinisi secara parametris dan sistem persamaan polar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang grafik persamaan polar. Nah, sifat polar ini juga memiliki sifat simetri, yang dimana yang pertama itu adalah grafik persamaan polar simetri terhadap suhu X apabila pengganti R, theta oleh R min theta itu menjadi min R, pi min theta, yang dimana itu akan menghasilkan suatu persamaan yang ekuivalen. Yang kedua, yaitu grafik persamaan polar simetris terhadap sumbu Y, yang dimana garis tetanya itu adalah pi per 2 jika penggantinya itu R, theta oleh min R, min theta, yang akan berubah menjadi R, pi min theta, yang dimana itu juga akan menghasilkan suatu persamaan yang ekuivalen. Selanjutnya nomor 3 yaitu ada grafik persamaan polar simetris terhadap titik asal jika penggantinya itu R, theta oleh min R, theta, atau itu akan berubah menjadi R, pi plus theta, yang dimana itu akan menghasilkan suatu persamaan yang ekuivalen juga. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambarnya dari gambar-gambarnya nomor 1 sampai nomor 3. Nah, selanjutnya yaitu ada limason dan kardioida. Nah, di sini limason itu adalah grafik polar yang berbentuk lengkungan yang dinyatakan dengan persamaannya itu adalah R sama dengan A plus minus B cos theta, atau R sama dengan A plus minus B sin theta. Nah, jenis-jenis limason itu yang pertama ada limason yang tanpa lekukan, yang dimana A-nya itu lebih besar dari B. Yang kedua, limason dengan lekukan, yang dimana nilai A-nya itu dia lebih kecil dari nilai B. Yang ketiga adalah limason dengan menyinggung titik asal, yang dimana nilai A-nya itu dia sama dengan B. Nah, kita bisa lihat untuk gambarnya itu sudah ada di sini juga. Yang selanjutnya yaitu kardioida. Nah, kardioida ini adalah kasus khusus dari limason, yang dimana dia memiliki persamaan umum adalah R A yang R A dikali R sama dengan A dikali 1 plus minus cos theta, atau R sama dengan A dikali plus minus sin theta. Nah, di sini ada lemniscate. Nah, lemniscate itu adalah kurva pada suatu bidang yang berbentuk angka 8 atau beta simpul, yang dimana ini banyak dibahas dalam kalkulus melalui koordinat polar dan juga analisis kurva. Nah, persamaan umumnya itu ada R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta, atau R sama dengan akar A kuadrat cos 2 theta. Nah, di sini juga ada varian lainnya, yang dimana itu menggunakan sin, sehingga menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat sin 2 theta, atau R sama dengan akar A kuadrat sin 2 theta. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama itu adalah analisis R sama dengan sin analisis R sama dengan 4 sin 2 theta untuk simetri, dan juga kita disuruh untuk mensketsa gambarnya. Jadi langkah pertama itu adalah di sini kita bisa menggunakan dia itu sejajar atau simetris terhadap sumbu Y, yang dimana kita dapat mengubah persamaannya itu menjadi sin 2 pi kurang theta sama dengan sin 2 theta 2 pi dikurang 2 theta, yang dimana itu akan menghasilkan min sin theta, sehingga kita karena itu simetri terhadap sumbu Y, sehingga itu penggantinya itu sama dengan R, theta,
yang dimana itu menghasilkan min R, pi min theta. Nah, di sini kita bisa mencari nilai tetanya sehingga kita dapat membuat grafiknya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada spiral. Nah, spiral ini disebut spiral Archimedes ketika spiral yang dimana jarak antara dua lilitannya itu berturut-turut konstan. Nah, persamaannya itu juga bisa kita lihat di PPT yaitu R A theta atau R A plus B theta dengan nilai A itu adalah jari-jari awal dan juga B itu adalah jarak dari pertumbuhan sudut spiral. Nah, sifat-sifat spiral Archimedes itu yang pertama adalah jarak lilitannya itu sama. Yang kedua, saat theta sama dengan 0, maka A itu sama dengan theta. Jadi spiral itu bisa dimulai dari pusatnya, yaitu 0,0. Nah, yang ketiga yaitu semakin besar theta, itu akan menghasilkan spiral yang jauh dari pusat secara linier. Nah, di sini selanjutnya itu ada perpotongan kurva dalam koordinat polar. Nah, koordinat polar itu sebuah titik yang tidak hanya memiliki satu koordinat polar, namun satu titik itu memiliki banyak koordinat polar, dan juga satu pasang itu dapat memenuhi persamaan polar satu kurva, dan juga pasangan lainnya itu dapat memenuhi kurva yang lainnya. Nah, di sini untuk memperoleh itu semua potongan dari dua kurva yang dimana persamaan-persamaan polarnya itu diberikan, dapat kita selesaikan dengan cara menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu secara stimulan, kemudian kita dapat menggambar grafiknya dari kedua persamaannya itu untuk menemukan titik potong lainnya yang masih memungkinkan. Nah, di sini contoh soalnya yaitu carilah dua potong kardioida dari R sama dengan 1 plus cos theta dan juga R sama dengan 1 min sin theta. Nah, di sini kita dapat menghilangkan R-nya itu terlebih dahulu dari dua persamaan tersebut, sehingga kita memperoleh 1 plus cos theta sama dengan 1 min sin theta, yang dimana satunya itu kita hilangkan, sehingga akan menghasilkan cos theta sama dengan min sin theta. Nah, di sini kita bagi kedua ruas dengan sin theta, sehingga cos theta per sin theta itu akan menghasilkan tan theta, dan min sin theta per sin theta itu akan menghasilkan min 1. Nah, theta yang menghasilkan tan yang menghasilkan min 1 itu adalah 3/4 pi dan juga 7/4 pi, maka theta itu adalah dua nilai tersebut. Nah, sehingga kita dapat peroleh titik potongnya, kita dapat substitusikan cos 3/4 pi itu berapa. Jadi saya temukan cos 3/4 pi itu adalah min 1/2 akar 2, dan juga sin 3/4 pi adalah 1/2 akar 2, sehingga itu bisa kita tulis karena itu sama. Jadinya 1 min 1/2 akar 2, 3/4 pi. Begitu juga dengan titik theta 7/4 pi. Kita substitusikan ke dua persamaan tersebut karena menghasilkan titik yang sama, jadi kita tulis satu saja. Baik, sekian dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalkulus dalam koordinat polar, di mana untuk memahami luas daerah dalam koordinat polar, pertama-tama kita harus meninjau kembali luas sebuah jaring lingkaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Jika L adalah jari-jari lingkaran dan theta adalah sudut pusat dalam harian, maka luas juring lingkaran tersebut adalah A sama dengan setengah L kuadrat theta. Kemudian ada luas dalam koordinat polar. Misalkan L sama dengan F dari theta adalah fungsi kontinu dan tidak negatif. Daerah L dibatasi oleh
Kurva L sama dengan F theta. Sinyal theta sama dengan alpha, sinyal theta sama dengan beta. Dengan alpha kurang dari atau sama dengan theta, kurang dari sama dengan beta, kurang dari sama dengan 2pi. Di mana pada gambar sebelah kiri, darah L dibatasi oleh kurva L sama dengan F dari theta, serta dua sinyal yang membentuk sudut theta dengan A dan theta dengan B. Pada gambar sebelah kanan, darah L yang sama dibagi menjadi beberapa bagian kecil, di mana interval sudut dari A sampai beta kita menjadi bagian beberapa sudut kecil, sehingga menjadi L terpecah menjadi bagian-bagian kecil, L1, L2, dan seterusnya. Kemudian ada pendekatan dengan partisi sudut. Untuk menghitung luas daerah tersebut, kita membagi interval sudut alfa beta menjadi n subinterval kecil. Membagi daerah L menjadi potongan-potongan kecil, menyerupai juri lingkaran. Misalkan A sama dengan theta 0 kurang dari theta 1 kurang dari theta 2 kurang dari sampai theta n sama dengan beta. Dan delta theta sama dengan theta i kurang dari theta i min 1. Kemudian ada pendekatan luas dengan juling kecil, di mana pada setiap interval theta i min 1 sampai theta i, nilai L berubah dari minimum ke maksimum. Kita pilih suatu nilai perwakilan theta i bintang. Luas potongan kecil tersebut dapat didekati dengan delta A, indeks I, kira-kira sama dengan 1/2 kali F dari theta I bintang dikuadratkan dikalikan delta theta. Kemudian menjumlahkan semua potongan, jumlah elemen. Dengan menjumlahkan semua potongan kecil diperoleh pendekatan luas. Sigma dari I dengan 1 sampai N 1/2 F dari theta sub I bintang kuadrat kali delta theta. Ketika ukuran partisi delta theta dibuat semakin kecil dan mendekati nol, jumlah elemen ini mendekati nilai sebenarnya dari luas daerah L. Kemudian ada rumus luas dalam koordinat polar, di mana dengan mengambil limit dalam menggunakan teorema Pythagoras diperoleh rumus luas daerah koordinat polar. A sama dengan setengah integral F theta pangkat 2 dari alfa sampai beta d theta. Makna rumus luas polar. Rumus ini menyatakan bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva L sama dengan F dari theta, dari sudut theta sama dengan A sampai theta sama dengan B, dapat dihitung dengan integral terhadap sudut theta, bukan terhadap X atau Y seperti pada koordinat Cartesius. Kemudian contoh soal 1. Tentukan di dalam dimoson S sama dengan 2 plus cos theta. Penyelesaiannya. Grafik ditunjukkan pada gambar 4. Untuk pendekatan kasar, perhatikan bahwa daerahnya tampak seperti lingkaran dengan jari-jari kira-kira 2. Maka luasnya kira-kira A. Kira-kira pi 2/2 sama dengan 4pi. Untuk luas yang tepat kita integralkan. Karena simetri, cukup mengintegralkan dari 0 sampai V, lalu dikalikan 2. Sehingga didapat hasil seperti berikut ini. Kemudian, kita integralkan, sehingga menghasilkan nilai 4V ditambah. Kemudian kita integralkan, sehingga menghasilkan nilai 9V per 2. Kemudian kita integralkan, sehingga mendapatkan nilai 9pi per 2. Kemudian kita akan membahas garis lingkung dalam koordinat
Kemudian kita akan membahas garis singgung dalam koordinat polar. Dalam koordinat kartesius, kemiringan garis singgung adalah MDY per DX, di mana dalam koordinat polar jika R sama dengan F dari theta, maka F sama dengan L cos theta sama dengan F theta cos theta. Y sama dengan L sin theta sama dengan F theta sin theta. Sehingga dy per dx sama dengan F dari theta cos theta ditambah F aksen theta sin theta per min F dari theta sin theta ditambah F aksen theta cos theta. Rumus yang baru saja diturunkan menjadi sederhana jika grafik R dengan F theta melalui pola. Sebagai contoh, andaikan untuk suatu sudut alfa R sama dengan F dari A sama dengan 0 dan F aksen A tidak sama dengan 0. Maka di pola tersebut, rumus kita untuk M adalah M sama dengan F aksen A sin A per F aksen A cos A dengan theta. Dengan A sudut yang memenuhi FA sama dengan 0. Kemudian contoh 2. Tentukan kemiringan kalian garis singgung pada theta pi per 4. Tentukan luas daun dari kurva tersebut. Penyelesaiannya. M sama dengan F theta cos theta tambah F aksen theta sin theta min F theta sin theta ditambah F aksen theta cos theta. Sedangkan 4 sin 3 theta cos theta ditambah 12 cos 3 theta sin theta min sin 4 sin 3 theta sin theta ditambah 12 cos 3 theta cos theta. Di theta sedangkan pi per 6 kita mendapatkan min akar 3. Sedangkan di theta sama dengan pi per 4 kita dapatkan 1 per 2. Kemudian untuk penyelesaian yang B, di mana A sama dengan setengah integral 4 sin 3 theta pangkat 2 dari 0 ke pi per 3 dari theta. Kita integralkan sehingga akan mendapatkan nilai 4 pi per 3. Sekian materi dari saya.